Ya, oke. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana menaklukkan 5 sumber penderitaan. Oke, baik Bapak Ibu. Kenalkan saya Ahmad Faiz Zainuddin, saya pendirinya dan master trainer dari Chef Corporation untuk Logos Institute. Kita akan bahas malam ini tentang bagaimana cara mudah menaklukkan sumber penderitaan Anda. Temukan cara bebas dari masalah finansial dan spiritual dalam waktu sangat cepat dan mandiri tanpa bergantung dengan siapapun. Mohon izin saya matikan dulu mic-nya buat semua yang lain biar kita bisa konsentrasi ya Bapak Ibu. Nah, sebagai permulaan Bapak Ibu, kita kenalan dulu. Ahmad Faiz Zainuddin, founder Logos Institute, master trainer Chef, silent mindfulness listening, Hopes, dan Suaranya Rumi keluar Yoga, ya. penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Suaranya keluar Bapak Ibu Menempuh ya. pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University Silicon Valley, Esalen Institute California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben Shahar, Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga. Pemegang hak kekayaan intelektual untuk training Chef, Hopes, dan berbagai produk training Logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan,
memberikan manfaat kepada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu. Semoga yang kita pelajari malam ini, yang kita praktekkan bareng malam ini, nanti kita akan praktek bareng untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Saya akan ajarkan pada Anda satu teknik yang kita bisa latih bareng-bareng. Dan bahkan setelah malam ini pun Anda bisa lakukan terus ketika Anda sedang ada masalah fisik maupun emosi, Bapak Ibu. Jadi ini skill praktis yang kita latih malam ini. Dan setelah malam ini pun masih bisa Anda praktekkan untuk mengatasi masalah fisik maupun emosi Anda. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga acara malam ini memberi manfaat terbesar buat Anda semua. Semoga yang menjadi masalah-masalah Anda bisa diberikan solusi oleh Tuhan. Semoga apa yang menjadi harapan Anda ikut training atau webinar malam ini benar-benar bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyakul niyatin sholihah lidha ila syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duhai Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu dan cinta-Mu ya Tuhan. Dan karuniakanlah kami solusi, jalan keluar atas masalah-masalah hidup kami. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakanlah kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya-Mu ya Tuhan. Cahaya ampunan-Mu, cahaya bimbingan-Mu, cahaya rahmat-Mu, kasih sayang-Mu dan cinta-Mu, serta cahaya kebahagiaan, keberkahan, kekayaan lahir batin dunia akhirat dari-Mu ya Tuhan. Dan sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah kami kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkan kami dari penderitaan di akhirat maupun di dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan sebaik-baik penyayang. Birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengampuni, dan Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Birahmatika ya ghani ya mughni ya kafi, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha kaya, yang mencukupi kebutuhan hambanya dan memberikan kekayaan pada para hambanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah malam untuk Anda. Khususnya jika Anda ingin di tahun 2024 ini bebas dari masalah-masalah fisik. Mungkin 2023 kemarin Anda banyak masalah fisik, Bapak Ibu sering pusing-pusing, sering apa mungkin mah akut, atau mungkin dada Anda sering sesek, pokoknya sakit-sakit sehari-hari atau bahkan sakit kronis, kencing manis, darah tinggi, dan lain-lain. Semoga 2024 ini bebas dari penderitaan fisik. Dan kalau itu niat Anda, ini webinar buat Anda. Nah, nanti saya akan berikan pada Anda, kita praktek bareng, yang langsung bisa Anda rasakan hasilnya malam ini juga. Dan kabar baiknya bisa Anda praktekkan terus setelah malam ini, ketika Anda punya masalah-masalah fisik. Dan yang kedua juga, kalau Anda punya keinginan untuk merdeka dari masalah-masalah emosi, mungkin stres, khawatir, serba takut, mungkin lihat masa depan itu kayaknya gelap, atau Anda udah kayak putus harapan, atau Anda mungkin punya trauma masa lalu, inner child Anda yang terluka, atau Anda punya luka-luka batin dengan mantan, dengan rival, dengan apapun, kecewaan Anda, ini webinar buat Anda untuk mengatasi masalah itu. Yang ketiga, jika Anda ingin bebas dari masalah keluarga, misalnya berantem dengan mertua, dengan menantu, Anda punya masalah dengan anak-anak Anda suami istri yang sering berantem, nggak rukun, atau keluarga Anda udah mulai hambar, sudah tidak ada
gairah di sana, tidak ada kebahagiaan di sana, dan Anda ingin menghidupkan kembali api cinta dalam keluarga Anda, maka webinar ini juga buat Anda. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau Anda mungkin merasa selama ini sering sial, ya, mungkin bisnis gagal, usaha ditipu, investasi bodong, menikah nggak ketemu-ketemu jodohnya, nanti ketemu jodohnya keliru, pokoknya kayak serba sial, dan Anda pingin supaya Anda lebih beruntung secara jodoh, secara finansial, karir, bisnis, maka ini pun juga buat Anda. Nah, nanti akan saya bahas bagaimana secara ilmiah itu bisa Anda tingkatkan keberuntungan Anda, ilmiah dan ilahiyah. Lalu Bapak Ibu, ini juga buat Anda jika tahun 2024 ini Anda ingin memiliki skill praktis baru untuk membereskan masalah-masalah di atas secara cepat, efektif, mandiri, nggak tergantung sama obat, nggak tergantung sama terapis atau dokter dan lain-lain. Jadi Anda punya skill praktis yang bisa Anda praktekkan, bukan sekedar motivasi atau inspirasi, tapi benar-benar keterampilan, skill praktis yang bisa langsung Anda praktekkan untuk membereskan masalah-masalah tadi itu. Dan keenam, terakhir, ini juga buat Anda jika Anda ingin bantu orang lain. Jadi tidak hanya untuk Anda sendiri, membantu orang lain. Baik itu bantu secara sosial, dapat pahala, ataupun secara profesional, dapat pahala sekaligus dibayar secara profesional, karena kami akan mengajarkan skill praktis buat Anda untuk bisa bantu orang lain berhenti merokok, bantu orang lain lepas dari traumanya, lepas dari fobianya, lepas dari inner child yang terluka di masa lalu, hilang masalah-masalah yang lain, Anda kita latih untuk bisa mengatasi masalah-masalah itu. Dan kalau orang Anda bantu untuk membereskan masalah itu, Anda berhak untuk dibayar secara profesional. Jadi 6 ini ya Bapak Ibu, jika ini yang Anda cari, jika ini yang Anda inginkan, maka webinar ini adalah buat Anda. Jika bukan, Anda salah kamar, Anda boleh langsung keluar Bapak Ibu tanpa izin pun tidak apa-apa. Ya, jadi bagi teman-teman nanti kalau mau keluar nggak usah pakai izin. Ini bukan kuliah. Langsung aja keluar nggak apa-apa. Kalau Anda merasa ini nggak ada relevansinya buat Anda, langsung keluar nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau ini memang relevan yang Anda inginkan, bear with me, Anda terus sama saya Bapak Ibu sampai selesai. Karena we save the best for last. Jadi materi terbaiknya nanti di akhir. Kita akan bikin materinya ini dari awal, ngasih membuka wawasan Anda. Nah, di tengah-tengah kita praktek bareng, langsung ngasih manfaat buat Anda, skill praktis itu kita praktekkan bareng dan langsung bisa Anda rasakan dan bisa Anda gunakan terus setelah malam ini selesai. Tapi nanti kita simpan yang terbaik di akhir. Ya, save the best for last. Yang biar husnul khotimah, Pak Ibu. Jadi pastikan Anda lihat Anda sampai selesai mengikuti kita ini, ya, Pak Ibu. Dan saran saya, Pak Ibu, jangan sambil tiduran. Nanti ilmunya nggak masuk karena keburu menguap di langit-langit kamar kita. Kalau Anda memang benar-benar mendapat manfaat optimal dari webinar malam ini, Anda duduk seperti saya ini, Bapak Ibu duduk tegak, dan nanti ketika praktek bareng, Anda praktek bareng sama saya, jangan cuma lihat doang, ya. Karena zaman sekarang ini, Bapak Ibu, Anda mau nyari ilmu apapun ada di YouTube, di internet. Tapi kenapa banyak orang hidupnya nggak berubah? Ya karena nggak benar-benar serius ingin belajar dan praktek, sekedar cari wawasan. Akhirnya ya sambil tidur-tiduran, dapat ilmu, tapi kemudian nggak mengubah apapun dalam hidupnya. So, Bapak Ibu, mari kita eh, belajar benar malam ini kalau Anda benar-benar ingin mendapatkan hasil yang optimal. Oke, siap Bapak Ibu? Silakan yang merasa siap, silakan bilang siap dulu. Saya mau ngambil air minum dulu karena biar lancar Bapak Ibu ya. Kalau siap, ini ada 192, paling nggak separuh bilang siap, kita lanjutkan. Kalau enggak, kita bubarkan. Sebentar ya.
Sip, yes. Itu Bapak Ibu ya. Kalau mau menuntut ilmu jangan tanggung-tanggung. Jadi mari kita serius, kita tegakkan punggung kita serap semaksimal mungkin. Karena nanti ada tiga bagian ini. Bagian pertama saya akan membuka wawasan Anda dulu. Bagian kedua kita praktek bareng. Bagian ketiga save the best for last. Yang terakhir nanti itu yang terbaik. Ya, baik. Terima kasih sudah 200 orang ini. Maka Bapak Ibu, kalau itu yang Anda inginkan, Anda perlu mengikuti kelas ini sampai selesai, sampai terakhir. Untuk praktek, kita praktekkan bareng-bareng nanti ya. Jadi webinar ini tentang 5 hal Bapak Ibu. Dengan teknik yang saya namakan Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik mengatasi masalah emosi sehingga Anda bisa freedom, bisa bebas dari masalah emosi dengan pendekatan spiritual. Dan teknik ini bisa Anda praktekkan untuk 5 area hidup Anda. Yang pertama untuk healing, mengatasi masalah-masalah Anda, baik fisik maupun emosi. Yang kedua, untuk happiness, membuat hidup Anda lebih bahagia di semua dimensi hidup Anda, keluarga Anda, diri Anda lebih bahagia. Yang ketiga, membuat hidup Anda lebih beruntung, jadi nggak serba sial tapi serba beruntung. Lalu yang keempat, sukses, meraih apa yang Anda inginkan. Terakhir yang kelima adalah memberi manfaat buat banyak orang. Jadi individu yang mulia, individual greatness, great individual. So, Bapak Ibu, webinar ini tentang bagaimana mencapai 5 hal ini dalam hidup Anda. Oke, tadi Anda sudah bilang siap. Dan saya, Bapak Ibu, akan menunjukkan kepada Anda cara paling cepat dan mudah yang sudah terbukti selama 18 tahun sekarang, udah membantu 4 juta orang sekarang di Indonesia dan di mancanegara untuk membereskan masalah fisik dan emosi secara mandiri tanpa tergantung orang lain atau obat atau terapis dan lain-lain. Oke, mungkin sedikit background tentang saya, Bapak Ibu. Saya ini yatim piatu, artinya saya bukan orang sakti, bukan orang pinter. Saya ini orang biasa kayak Anda yang punya banyak masalah di masa lalu. Dan ayah saya wafat ketika saya umur 10 tahun, lalu saya sempat merawat ibu saya selama 5 tahun ketika beliau kena stroke, lalu beliau menyusul ayah di tahun 2000 ketika saya sedang kuliah. Jadi di tahun-tahun itu saya dibilangin sama kakak saya sebagai sohibul stres. Jadi Faiz ini kerjaannya stres saja tiap hari, kata beliau begitu. Kalau udah stresnya kumat nggak keluar kamar 3 hari, bisa makan di kamar, sholat di kamar, keluar hanya mandi sebentar, balik lagi ke kamar 3 hari nggak keluar-keluar, diem aja gitu. Jadi kalau Anda merasa stres, Bapak Ibu, saya ini mbahnya stres dulu. Ya. Lalu saya kuliah di Fakultas Psikologi. Tahun 95 saya Fakultas Ekonomi, 96 saya di Psikologi, karena saya merasa sumber masalah banyak orang, bahkan yang nggak punya uang sekalipun, itu karena masalah mental, bukan karena masalah uang. Kalau mentalnya kaya, walaupun sedang nggak punya uang, nantinya bisa cari uang. Tapi kalau mentalnya miskin, sedang dapat uang banyak pun nanti habis. Makanya saya pindah dari ekonomi ke psikologi. Di psikologi, Bapak Ibu, saya dibilang teman saya manik depresif, bipolar, naik turun, apa namanya, emosinya. Tapi kayaknya yang benar sih, saya seperti itu. Sampai saya kuliah 6 tahun di psikologi, dekan saya bilang, Profesor Zainuddin nama sama dengan saya, cuman beliau namanya Profesor Muhammad Zainuddin. Dia bilang, Faiz, kamu kelebihan 30 SKS. Itu udah kayak sekolah master 2 tahun. Ngapain kamu ini? Kata beliau gitu. Saya bilang, Prof, saya ini kuliah tidak untuk cari gelar, tidak untuk cepat dapat pekerjaan. Saya kuliah untuk cari solusi buat masalah saya. Dan saya ini punya masalah emosi yang susah saya kendalikan. Dan saya udah 6 tahun di sini, udah habis mata kuliahnya, termasuk kelebihan 30 SKS itu. Tapi kok saya belum merasakan memiliki sesuatu yang praktis, aplikatif, yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah saya, Prof. Akhirnya terpaksa saya lulus, Bapak Ibu, karena udah habis mata kuliahnya. Tapi karena belum menemukan jawaban, saya keliling.
Saya keliling ke training-training di Indonesia di tahun 2002 saat saya lulus Bapak Ibu. Di situ lagi populer hipnoterapi, NLP, emotional metabolism, lalu apa extrasensory perception, Silva Mind Method, ada ESQ, ada macam-macam. Dan hampir semua saya ikuti ya Pak Ibu. Di Indonesia udah habis, saya keluar negeri untuk ikut training-training macam-macam itu. Anda mungkin bertanya-tanya, ya saya habis miliaran rupiah. Bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tapi miliaran Bapak Ibu. It's literally. Jadi memang segitu. Banyak orang, wah Pak Faiz ini bluffing. Bagaimana katanya yatim piatu dapatnya bisa miliaran buat sekolah. Lah ya itu saya juga bingung Bapak Ibu. Jangan tanya saya bagaimana caranya. Karena setelah saya 5 tahun merawat ibu saya kena stroke ketika saya SMA. Saya SMA di pesantrennya kakek saya. Jadi kakek saya itu pendiri pesantren tahfidz Quran di Surabaya sebelum ada banyak pesantren tahfidz yang lain. Saya tinggal di sana, tiba-tiba ibu stroke, serangan kedua ibu nggak bisa bicara, lumpuh separuh. Akhirnya saya dipanggil pulang, akhirnya saya bagian merawat ibu. Merawat dalam arti ya masakkan makanannya, ya nyuapin, ya memandikan, ya kalau pipis nganterin, kalau berak yang nganterin, kalau tidur nemenin, kalau sholat membutuhkan, mengimami, tidurnya juga harus dijaga. Kalau tiba-tiba malam itu mau kencing harus diantar. Kalau enggak ngompol, ngompol harus nyucikan bajunya, nyucikan perlaknya, selimutnya, spraynya, hampir semuanya sama saya. Itu 5 tahun, Bapak Ibu. Dan begitu akhirnya beliau wafat, saya terpukul. Sebulan saya stres, lebih parah lagi. Saya dirawat di sebuah pesantren 1 bulan, itu silent, dan benar-benar nggak boleh ngomong, digelapin terus tempatnya, cuma zikir, puasa, sholat, keluar hanya Jumatan. Dan sebulan setelah saya dirawat itu, alhamdulillah saya sembuh dan hidup saya berubah total, Pak Ibu. Saya nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada orang ngasih saya beasiswa ke Australia, kemudian ngasih lagi beasiswa saya ke Thailand, kemudian ke Malaysia, kemudian saya ikut training macam-macam. Saya ambil S2 itu 4 kali di Malaysia, di Singapura, di Inggris, di Amerika. Jadi habis miliaran rupiah memang Bapak Ibu. Dan itu saya jalani selama 25 tahun terakhir. Saya belajar ke 4 benua. Dan begitu saya menemukan Chef 18 tahun yang lalu, kita sekarang sudah melahirkan hampir 80.000 alumni yang bersama-sama alumni membantu kira-kira 4 juta orang. Dan Alhamdulillah di usia saya 31, artinya itu 16 tahun yang lalu, alma mater saya, UNER, ngasih saya penghargaan sebagai alumni berprestasi. Satu-satunya dari Fakultas Psikologi dan yang paling muda waktu itu. So, Bapak Ibu itu sedikit tentang saya. Nah, sekarang intinya apa yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan tidak mudah. Mungkin Anda menganggap ini hal yang sederhana, yang sangat gampang, bahkan Anda cuma 1,5 jam di sini sama saya sudah dapat ini, tapi saya untuk mendapatkan ini, mengembangkan ini, itu nggak semudah itu, nggak semurah itu, dan jauh saya belajarnya, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya temukan, Alhamdulillah, dan terus sempurnakan teknik strategi untuk membereskan masalah fisik, emosi, finansial, keluarga, dan spiritual. Itu setelah 10 tahun frustasi nyari kemana-mana, dan begitu menemukan pun disempurnakan terus sama itu sekarang 18 tahun terakhir. Itu setelah saya keliling ke dunia, ke Singapura, Malaysia, India, Cina, Inggris, Amerika, Kanada. Setelah saya kuliah di kampus-kampus terbaik di dunia ya di UTM Malaysia, NTU Singapura, Harvard, Anda tahu sendiri, Berkeley, California, Wharton, Pennsylvania, Stanford University, California, British Columbia itu di Kanada, di Vancouver, Warwick, ini terakhir saya ambil MBA di Inggris, kemudian dapat beasiswa lagi, pertukaran belajar MBA di Amerika, lalu saya sempat juga ke Oxford untuk short course, dan lain-lain. Dalam hal spiritual, saya berguru ke berbagai macam guru, dari mulai guru-guru spiritual universal gitu kayak Sadhguru, Osho, Art of Living, Ibadah maupun guru-guru spiritual dari Muslim di Indonesia, di Turki, dan di Amerika. Jadi ya Bapak Ibu, it's a long journey.
hingga akhirnya mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda malam ini saya share pada Anda. Bukan hanya saya share, kita akan praktek bareng. Jika Anda mengizinkan saya untuk mengajak Anda praktek bareng, kita akan lakukan bersama. Gimana? Mau nggak Anda? Sebentar, saya mau tanya dulu. Udah 2.40, nambah lagi bertanya. Ini belum yang di YouTube ya. Saya mau tanya pada Anda, Bapak Ibu. Malam ini, Anda ingin saya cuma ngomong aja terus, atau kita praktek bareng untuk mengatasi masalah Anda? Nah, silakan, di pool. Kalau ada separuh paling tidak ingin jawab, baru saya lanjutkan. Anda mau kita praktek bareng, atau cukup dengan ngomong-ngomong gini aja? 16, 20. Minimal 100 Bapak Ibu, nanti ada prakteknya. Kalau nggak sampai 100, nggak usah praktek kita. Jadi Bapak Ibu ini semua saya lakukan. Kenapa? Karena cita-cita saya adalah untuk spreading holistic happiness for all. Bagaimana kita bisa menanamkan benih-benih kebahagiaan yang paripurna pada semua. Kebahagiaan paripurna artinya bukan kebahagiaan yang setengah-setengah, bukan hanya kebahagiaan urusan hati, tapi juga bahagia hatinya, bahagia hubungan keluarganya, bahagia karirnya, bahagia dompetnya, bahagia fisiknya sehat, dan bahagia spiritualnya hubungan dengan Tuhan. Saya menyebutnya holistic happiness, kebahagiaan paripurna. Dan for all, untuk semua. Saya Muslim, tapi tidak hanya untuk orang Islam ini. Saya orang Jawa, tapi tidak hanya orang Jawa di sini. Saya ingin semua, apapun suku Anda, agama Anda, level pendidikan Anda, apapun backgroundnya, Bapak Ibu, harapan saya bisa bahagia semua Anda. Karena pesannya Nabi saya, salah satu amal yang paling dicintai oleh Tuhan adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Karena hidup saya ini dalam mencari cintanya Tuhan, maka itulah yang saya lakukan, Bapak Ibu. So, udah satu lebih yang menjawab, jadi nanti kita praktek ya. Praktek bareng, praktek bareng, praktek bareng. Oke, ada 100 orang lebih. Sip. So, Bapak Ibu, itu cita-citanya. Ini waktu saya di Esalen, saya lagi kursus di Stanford ini. Ya, kira 4 jam dari Stanford, kalau saya nggak salah, itu ada namanya Pusat Pengembangan Diri di pantai barat Amerika di Esalen. Ini tebing, hijau, menghadap laut. Sangat indah ini. So, Bapak Ibu, jika Anda seperti saya, Anda punya masalah, tapi Anda nggak akan tinggal diam, maka eh, Anda akan belajar banyak. Nuh. Ketika Anda punya masalah, Bapak Ibu, dan Anda sedang cari solusi, seperti saya kuliah psikologi 6 tahun, ikut berbagai macam seminar, training dalam dan luar negeri, baca buku, konsultasi ke ahli, tapi itu belum memberikan hasil yang maksimal bagi Anda, berarti Anda seperti saya dulu. Kenapa kok kebanyakan itu nggak berhasil? Karena 3 alasan. Kebanyakan gagal. Yang pertama, kebanyakan solusi yang diberikan oleh para motivator, para pembicara, para ustadz, atau ya orang-orang di luar sana, seringkali solusinya temporer. Artinya apa? Sekarang berhasil, besok sudah hilang lagi. Anda ikut seminar motivasi, sekarang semangat, kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa semangat. Anda bilang, semangat sih saya di ruang pelatihan. Begitu di rumah, dimarahi istri lagi, stres lagi. Begitu kemudian 3 hari kemudian ditagih pinjol, sumpek lagi. Akhirnya apa? Semangat turun, semangat turun. Gitu aja kita. Solusinya temporer. Lagi dengar pengajian, kajian, wah langsung kayak lihat surga, Bapak Ibu. Seneng, wah nangis-nangis mungkin. Begitu pulang ke rumah menghadapi realita hidup sehari-hari lagi, lupa semua dengan yang dipelajari tadi di masjid atau di tempat pengajian. Jadi kita butuh solusi yang lebih permanen, Bapak Ibu. Yang ngasih skill, bukan hanya sekedar motivasi. Ngasih skill yang bisa dipraktekkan langsung, yang itu kapanpun Anda butuh, Anda bisa lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu,
susah diaplikasikan. Jadi ada banyak solusi di luar sana, bagus, powerful, tapi ruwet, tapi rumit, sehingga banyak orang awam nggak bisa praktek. Di psikologi banyak kayak gitu tuh. Metode psikoterapi itu macam-macam, ada puluhan bahkan mungkin ratusan, namanya gestalt terapi, psikoanalisa, apa hipnoterapi, neurolinguistic programming, neuroassociative conditioning. Waduh, banyak. Masalahnya nggak semua orang bisa mengakses apa ibu, karena rumit, karena susah untuk keahlian tertentu. Jadi untuk for the rest of us, untuk kebanyakan kita, kita itu butuh yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel saja, tapi powerful. Bener nggak sih, ya Pak Ibu? Anda pilih saya ngajar yang rumit apa yang gampang, Pak Ibu? Yang rumit saya kasih. Saya juga belajar yang rumit-rumit itu. Saya telah menyelami kerumitan itu ke berbagai negara, ke berbagai macam guru. Saya habis miliaran rupiah. Saya sudah menyelami samudera kerumitan itu, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin rumit-rumit, saya kasih. Tapi nanti butuh 2 semester. Serius ini. Saya belajar NLP 1 bulan di Sydney. Lalu belajar lagi ke sini sama guru saya yang lain. Hipnoterapi saya belajar. Dapat sertifikasi sebagai hipnoterapis. Yang macam-macam. Ada 20 macam teknik terapi pemberdayaan diri yang itu kita gabungkan dalam chef ini. Anda mau yang ribet saya kasih. Tapi apa ya Anda punya waktu? Apa Anda nggak repot dengan urusan yang lain? Makanya kita kasih yang gampang apa itu? Tapi powerful, tapi tidak gampang kan? Yang ketiga, seringkali masalah-masalah itu hanya diatasi gejalanya saja, sumber masalahnya nggak hilang. Ibarat sakit kepala, itu cuma dikasih Panadol. Ya, banyak sakit kepala kasih Panadol selesai sih ya, Pak Ibu. Tapi ada juga jenis sakit kepala yang nggak bisa diselesaikan pakai obat umum karena akarnya bukan sekedar sedang meriang atau demam atau sakit kepala doang. Mungkin ada tumor di otaknya, nggak bisa pakai Panadol, harus dioperasi diambil tumornya. Beberapa masalah-masalah sakit kronis kita itu akarnya di masalah emosi, ya, Pak Ibu. Kalau nggak Anda bereskan masalah emosinya, Anda berusaha mengatasi sakit kronisnya, nggak beres-beres. Nah, kita bikin solusi yang membereskan sampai akar-akarnya. Nah, tiga ini, Bapak Ibu, yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi panduan saya untuk bikin satu teknik terapi. Dan insya Allah chef ini memenuhi 3 syarat ini. Jadi solusinya lebih permanen karena berupa skill yang bisa Anda pelajari, Anda bisa lakukan terus ketika Anda butuh, bukan tergantung sama saya. Yang kedua mudah diaplikasikan, cuma pakai jari Anda dan hati Anda. Terakhir kita gali sampai ke akar masalahnya, kita bereskan sampai ke akar masalahnya. Oke, jadi itu sejarahnya Bapak Ibu. Masa saya perlu lebih dalam lagi nih tentang chef. Bagaimana saya menemukan solusi chef ini? Baik, saya sampaikan sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Ceritanya saya sedang kuliah S2 saya yang pertama di Malaysia, di UTM, Skudai, dekat Johor. Tiba-tiba ada seorang guru hipnoterapi yang awal saya mau belajar ke beliau, email ke saya, Faiz, ada Steve Wells, pakar EFT dari Australia, konsultan atlet Olimpiade tenis Australia, spesialis di bidang EFT for peak performance, meningkatkan prestasi, sedang ngasih training di Singapura. Jadi kalau kamu mau belajar teknik terapi, belajarlah ke beliau. Wah, saya dilema, Bu. Uang saya terbatas, tapi saya ingin belajar. Akhirnya saya naik bis dari Skudai, dari UTM ke Singapura. Tapi nggak punya uang buat hotelnya, penginapan. Akhirnya saya nginep di Hotel Muslimin alias mes, masjid. Jadi saya tinggal di masjid, Bapak Ibu. Masjidnya para buruh, buruh dari Pakistan, India, itu kalau terjadi, karena nggak semua masjid itu buka subuh di Singapura itu. Cuman Masjid Angmulia Mosque di Serangoon Road itu, masjidnya para buruh pabrik.
bukan pabrik, buruh apa, bangunan begitu, itu bisa nginep di situ, apa? Saya nginep di situ sama orang-orang ini. Dan saya belajar EFT 3 hari, saya nggak ngerti sama sekali. Karena cara ngomongnya Steve Wells itu agak logatnya logat ah, apa Australia bagian barat yang saya nggak paham gitu. Tapi untungnya beliau ngajari tapping. Pokoknya gini. Akhirnya saya ikuti ya, Pak Ibu. Jadi saya ini nggak paham bahasa Inggrisnya Steve Wells, tapi saya ikuti caranya. Loh, dilala kesan yang Allah berhasil. Saya lagi kuliah di Malaysia, itu fobia gelap. Dari dormitori ke masjid itu saya berangkat jam 3 pagi, masih gelap, 1 jam sebelum subuh, naik sepeda ontel, merinding semuanya karena melewati hutan kampus, nggak ada lampu di situ, melewati apa tempat pacuan kuda, danaunya, waduh, pokoknya merinding saya. Begitu saya baca EFT itu, saya coba, Mbak, Ibu. Nah, tapping. Sambil naik sepeda, tapping kan naik sepeda. Sepeda pagi-pagi jam 3 pagi itu. Sambil saya tapping, hilangkan fobia gelap, fobia setan, fobia hantu, kuntilanak mungkin. Loh, tiba-tiba loh, kayak disiram air dingin tuh. Hilang fobia saya, dan saya bisa sepedaan dengan nyaman. Ternyata indah juga ya kalau kita nggak takut, walaupun malam-malam. Itu keberhasilan saya yang pertama. Lalu teman saya, namanya J. Suman, itu juara taekwondo tingkat mahasiswa di UTM, mengeluh agak kesleo, apa ototnya di pinggang. Saya bilang, coba aja, aku punya teknik lucu ini, saya coba tapping. Loh, berhasil lah, Bapak Ibu. Dia juga sedang, Faiz, kok seru ini, kok oke ini, bilang. Saya makin penasaran, akhirnya saya lagi puasa sunnah, waktu itu nggak sahur, sakit perut. Saya tapping lagi. Kali ini nggak berhasil. Oh, nggak berhasil ya. Disitulah saya punya ide, wah ini keliru setupnya. Harusnya nggak kayak gini. Harusnya diganti dengan doa, ditambah unsur spiritual. Dan jadilah spiritual EFT. Kalau ditanya, Pak, bedanya EFT sama SEFT apa? Ya, kalau SEFT itu ada S-nya. Kalau ada S-nya biasanya lebih lebih seger. Kayak ini ada S-nya lebih seger. Apa itu? Dan dari situlah akhirnya saya sempurnakan terus tuh. Tambah spiritualnya, tambah ininya. Sampai akhirnya menghasilkan 20 teknik terapi dan pemberdayaan diri yang kita gabungkan, integrasikan dalam chef ini. Dan berhasil. Wah, enak ini. Akhirnya saya telepon ipar saya, Pak Sarif, sekarang calon profesor di UIN Surabaya. Mas, saya punya teknik yang aneh ini. Saya waktu belajar tuh nggak paham, tapi saya praktekkan kok berhasil. Mau nggak saya ajari? Loh ya mau, kamu pulang. Akhirnya saya pulang ke Ibu. Saya pulang ke Surabaya, dites ke beberapa orang dulu. Saya tes dulu ke kakak saya yang setiap hamil itu ingin muntah. Jadi nggak bisa nelan ludah, tiap nelan ludah muntah, tiap nelan ludah lu muntah. 9 bulan hamil anak pertama seperti itu. Menderita sekali. Nah, waktu saya ke sana hamil anak kedua. Gitu lagi. Punya koleksi plastik diisi kertas koran untuk ngeludah. Jadi ke mall jalan-jalan bawa itu untuk ngeludah. Bahkan sholat itu harus ada kaleng isinya pasir sama kertas koran untuk buat ngeludah. Habis sujud, ngeludah dulu baru naik. Kalau nggak gitu, dalam ludahnya muntah. Saya tapping, sini saya bantu. Saya tapping nangis tuh kakak saya pura ini. Habis nangis, saya coba mas, ditelan ludahnya. Tuh, mau ngapain muntah aku, wis. Telan lagi. Tuh, enak. Sholat sekarang 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, nggak usah pakai kaleng ini. Sepanjang sholat beliau nelan ludahnya dan aman, Bu. Begitu berhasil, seneng banget beliau itu. Sampai nangis lagi. Ya Allah, aku kemarin 9 bulan menderita kayak begini. Ini anak kedua gitu lagi, untung ini kamu terapi kok bisa hilang. Semangat kakak saya. Ipar saya masih belum cukup lega. Saya coba sekarang ayo ke tetangga saya. Tetangga saya itu sakit artritis, nggak bisa berdiri, nenek-nenek. Saya tapping, Bu.
berdiri. Hanya berdiri, saya ajak jalan-jalan. Bisa. Tambah semangat. Akhirnya saya dikelilingkan ke Jawa Timur, di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Kita ajarin guru-gurunya, kita terapi santri-santrinya, dan pada seneng. Kenapa? Ada santri yang kalau tidurnya ngompol, berhenti ngompol. Ada yang dilepen, dilepen itu kalau menstruasi nyeri perutnya, itu juga terbantu, nggak sakit lagi kalau menstruasi. Ada yang kalau di pesantren kangen pulang ke rumah, akhirnya homesick, akhirnya stres malah sakit. Diterapi lagi, hilang masalahnya. Jadi semangat semua, Bapak Ibu. Akhirnya karena saking hebohnya itu, saya disponsori oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu untuk memberikan training gratis ke 350 guru dan ustadz se-Jawa Timur. Itu tanggal 17 Desember 2005. Istri saya lagi hamil anak saya yang pertama. Dan lahirlah Chef. Dengan bedah buku dulu di UNER, dari buku saya dibedah dulu, di pertanggungjawaban secara ilmiah, ACC para dosen-dosen ini, baru kita ajarkan ke guru-guru. Itu sampai 2 kali saya disponsori oleh gubernur, yang kedua itu 200 orang. So, Bapak Ibu, itu kisah singkat dari Chef, dan nggak terasa sekarang sudah 18 tahun ya. 18 tahun lebih ini, kita Januari sekarang. Alhamdulillah, dan sudah mentraining kira-kira 80-an ribu orang di daerah bencana alam, di macam-macam. Dan bersama 80 ribu orang itu, karena tiap orang saya wajibkan menterapi minimal 50 orang, mau di profesional atau mau sosial, terserah, yang penting Anda membantu 50 orang, belum safety beneran kalau belum bantu 50 orang, saya bilang. Dan Anda kalikan 80 ribu dikalikan 50 orang, kira-kira 4 juta orang. Jadi perkiraan kami yang telah terbantu dengan teknik ini 18 tahun terakhir kira-kira 4 juta orang. Tapi kami masih punya impian lebih besar lagi ya Bapak Ibu, yaitu bagaimana ini bisa dipelajari oleh 5 juta orang. Jadi 5 juta shifter, kalau masing-masing menterapi 50, maka ada 250 juta penduduk Indonesia bisa terbantu. Itu harapan saya. Makanya kalau bisa mencapai 5 juta shifter, kita menyebutnya Indonesia free from pain gitu ya. Indonesia bisa bebas dari penderitaan. So, Bapak Ibu, yang akhirnya diliput oleh media cetak, elektronik Indonesia dan mancanegara, dapat rekor muri untuk berhenti merokok 1.400 pelajar, kemudian rekor muri lagi untuk terapi narkoba di LPG Pinang. Ini muri bukan kami undang, Bapak Ibu ya. Bukan saya undang, kemudian saya bayar untuk dapat rekor, enggak. Saya diundang muri. Jadi saya diundang muri, di ulang tahunnya muri sama Pak Jaya Suprana, dikasih penghargaan, rekor muri. Jadi saya nggak minta itu, murinya yang ngasih. Kemudian dapat penghargaan alumni prestasi, kemudian ini bukan terapi abal-abal yang nggak jelas, bukan pengobatan alternatif yang ilmiah apa tidak nggak jelas. Ini enggak, ini bahkan diteliti oleh skripsi, tesis, disertasi. Ada cari di Google, Google Cendekia atau Google Scholar, nama saya masukkan atau namanya Chef masukkan, Anda akan muncul puluhan bahkan mungkin ratusan penelitian bagaimana chef digunakan untuk berhenti merokok, chef digunakan untuk fobia, chef digunakan untuk trauma, chef digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar anak, chef digunakan untuk kecemasan, puluhan atau mungkin sekarang ratusan. Anda cari sendiri karena bukan kami yang meneliti, tapi kampus-kampus itu yang kemudian meneliti ini sebagai objek penelitiannya. So, kita juga punya banyak alumni atau tokoh agama, artis, misalnya Mbak Ine Febrianti, artis yang sedang naik daun dengan peran-perannya yang eh, monumental akhir-akhir ini, itu alumni kita. Dan beliau sampai sekarang masih praktek, katanya kalau mau action itu, beliau pakai deep shave dulu supaya lancar. Kalau lagi nervous, jangan dibilang artis itu pede semua, Mbak Ibu. Ketika mau tampil tuh nervous. Itu beliau tapping dulu. Tanyakan ke Mbak Ine. Ine Febrianti itu alumni kita. Terus kemudian ibunya siapa namanya, Zaskia Diameka itu, agak tokoh agama, Pak Didin Hafidudin, Kak Agim, para psikolog, ini guru besar psikiatri di Unair, siapa namanya, profesor siapa itu, dan beberapa guru besar juga di Unair,
Itu kita punya banyak alumni di situ, psikiater, guru besar, dokter, lembaga negara, perusahaan yang in-house. Dan diliput di berbagai macam media, RCTI di antaranya. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik Chi dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SEF pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu. Jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Itu tune in. Ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Ya, itu Bapak Ibu, Anda bisa lihat sendiri di YouTube. Ada puluhan video kayak begitu di berbagai macam media, diambil semua TV, surat kabar, Tempo, dan lain-lain. Kita pernah diliput di sana. Oke, cukup ngomong tentang saya ataupun chef. Sekarang saatnya ngomong tentang Anda. Apa penderitaan Anda, Bapak Ibu? Kenapa Anda datang ke sini? Ada 280 orang datang ke sini. Anda tujuannya apa? Anda punya masalah apa? Harapan Anda apa? Silakan ditulis. Supaya saya tahu, supaya saya bisa membantu Anda. Ya. Karena sebentar lagi kita praktek. Nah, prakteknya tentang Anda, bukan tentang saya. Prakteknya adalah tentang masalah Anda dan bagaimana mengatasi masalah Anda itu. Nah, langkah pertama untuk mengatasi masalah adalah kita perlu tahu dulu masalah Anda apa. Saya sakit darah tinggi dan jantung. Oke, Bu Salmi. Sakit anak saya, Pak GD Coach. Oke, ada yang lain, kawan-kawan? Takut nggak bisa memberikan yang terbaik di tempat kerja, Bu Endang. Cemas dan psikosomatis. Oke, Pak Rudi. Pambi, anak saya ABK. Oke. Pak Gede, saya cemas, sesak dan cemas kalau berjalan kaki agak jauh, naik tangga nafas ngos-ngosan. Oke.
Kesiapan finansial sebelum pensiun. Baik. Saat ini saya merasakan sakit pada tumit ketika diinjakkan. Baik. Pak Muhammad Adnan mengalami sakit pinggang yang sudah lama. Baik. Masalah ekonomi, lemah jantung, sembuh sakit tiroid, ketergantungan obat, nyeri, tumit, kurang percaya diri, punya masalah keuangan, kurang percaya diri, takut ketinggian, takut hantu, karena sering diganggu anak saya, was-was, ada benjolan di payudara, sakit darah tinggi, masalah ekonomi, cemas, khawatir, masalah keuangan, istri darah tinggi, stroke, plus belum punya keturunan, kadar darah tinggi, kepala pusing, banyak ini ya. Cemas setiap pagi bangun dini hari, dada berdegup kencang, kaki gemetaran, selalu keluar keringat dingin, cemas, ditipu teman, masalah ekonomi, nyeri lutut, masalah keluarga. Wah ini banyak banget apa ya. Terlalu minder, takut gelap, khawatir. Kenapa nama nanti pas lahiran, takut hamil, ketakutan ditinggal dengan merasa sendiri, ingin selalu sehat dan bisa baik. Masih ingat masa lalu, ingin bahagia dalam rumah tangga dan nyaman. Sakit tumor paru, Pak Bu Puji. Baik, baik. Oke ya, Pak Ibu. Cukup. Susah BAB dan lain-lain. Baik, cukup Bapak Ibu. Kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, masalah Anda sekitar 5 ini bukan. Yang pertama sakit fisik. Udah disebut puluhan tadi ya. Sakit fisiknya. Dari mulai susah BAB sampai apa tadi kanker paru dan lain-lain mas sakit fisik. Yang kedua masalah emosi. Cemas, khawatir, bingung. Kemudian trauma masa lalu, fobia, trauma, kecanduan mungkin ini masalah emosi. Yang ketiga masalah hubungan dengan anak, dengan istri, dengan menantu, dengan mertua, dengan suami, itu masalah-masalah hubungan. Yang keempat finansial, kita jerat pinjol, kena utang, kemudian kebutuhan lebih gede dibanding pendapatan, ini finansial. Dan terakhir masalah spiritual ini jarang disebut, tapi ini sebenarnya akar dari banyak masalah yang lain. Merasa hidupnya hampa, merasa ibadah nggak bisa menikmati, merasa sholatnya hambar, merasa hidup ini kayak nggak ada maknanya, saya ini mau ngapain lagi hidup ini, nggak cuma gini aja. Ini masalah spiritual. Dan ini lima dimensi penderitaan Bapak Ibu. Kita semua ngalami. Ya, satu atau dua atau tiga. Kadang-kadang komplikasi, kadang-kadang semuanya. Dan dan ini masalahnya begini. Anda lihat tadi, yang punya masalah nggak hanya Anda, benar ya? Tapi hampir semua punya masalah. Dan seringkali dimulai dari satu masalah, karena nggak ditangani dengan baik, terjadi komplikasi kena yang lain-lain. Misalnya, Anda berawal dari masalah finansial, terjerat pinjol, lalu kemudian diteror sama debt kolektornya. Jadilah itu masalah emosi. Akhirnya Anda jadi sering ketakutan, cemas, khawatir. Yang awal cuma masalah uang, jadi masalah emosi sekarang. Double. Begitu emosinya ikut kacau, biasanya terkena hubungannya. Anak-anak jadi nggak respect, istri jadi marah-marah karena ikut ditagih oleh debt kolektor, jadilah rusak rumah tangganya. Awalnya finansial, kena ke emosi, kena ke hubungan. Nah, kalau udah begitu, biasanya fisiknya ikut kena. Kalau Anda bawaan stres terus, khawatir terus, cemas terus, tinggal nunggu waktu tuh, fisiknya ikut kena. Udah sering pusing, GERD, dadanya berdetuk dengan kencang, akhirnya kena jantungnya, kencing manis sangat tinggi. Dan kalau udah begitu, empat kena, tinggal terakhir yang terakhir spiritual. Biasanya kalau udah mentok begitu, akhirnya nyalahkan Tuhan. Apa saya udah berdoa, nggak habis-habis sampai sekarang nggak beres-beres masalah saya. Tuhan kayaknya nggak bener ini. Nah, Anda nyalahkan Tuhan. Udah kena lima-limanya lengkap sudah penderitaan. Anda bisa mulai dari manapun nih. Kadang Anda mulai dari masalah hubungan. Mungkin berantem sama istri atau sama suami. Dari situ anak-anak jadi ikut jadi korban. Begitu rumah tangga broken home, emosinya kena kacau. Bener. Jadi jadi uring-uringan, jadi gelisah, jadi susah tidur. Begitu emosinya kacau, pekerjaan terganggu. Di kantor jadi nggak produktif, akhirnya
bisa di PHK, akhirnya bisa karirnya nggak naik-naik, jadi masalah finansial. Awalnya hubungan, kena emosi masalah finansial. Begitu masalah finansial, tinggal nunggu waktu itu, jatuh sakit. Ada kanker, ada darah tinggi, kencing manis, asam urat, macam-macam. Dan kalau udah gitu, biasanya juga kena spiritualnya. Merasa hidup ini nggak adil, merasa nyalakan Tuhan, merasa apa hidup ini kayaknya absurd. Wah. Anda bisa mulai dari masalah manapun, kalau nggak segera Anda bereskan, Bapak Ibu, itu bisa kena semuanya, komplikasinya. Dan kalau udah kena semua, lengkap sudah penderitaan. Nah, terus bagaimana Pak ini solusinya? Nah, solusinya itulah yang mau kita bahas, Bapak Ibu, di malam ini. Ya, jadi solusinya adalah untuk mengatasi 5 penderitaan hidup itu dengan SAFE. Spiritual Emotional Freedom Technique. Kita akan berpraktek bareng bersama Anda malam ini untuk mulai mengatasi itu. Saya tidak menjanjikan dengan latihan 5-10 menit ini langsung beres semua masalah Anda yang sudah Anda hidup puluhan tahun. Nggak rasional, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Ya bisa jadi kalau ada keajaiban dari Allah sih. Cuman ya bluffing kalau saya ngomong gitu. Bagaimana masalah yang sudah Anda rasakan, sudah Anda bangun, sudah Anda pupuk selama puluhan tahun, atau mungkin bertahun-tahun, lalu Anda berharap dalam waktu 5-10 menit beres semuanya. Nah itu too good to be true, Bapak Ibu. Jadi bukan itu yang saya janjikan. Tapi yang saya janjikan adalah, kalau Anda mau praktek sama saya, Anda mulai merasa ada rilis, ada new hope, ada harapan baru. Mulai lepas masalah Anda sedikit ataupun banyak, udah mulai lepas. Dan kabar baiknya, saya berikan kepada Anda skillnya. Sehingga selesai malam ini Anda bisa praktekkan terus di rumah Anda. Ya. Dan terakhir, alangkah baiknya kalau Anda mau prakteknya secara tuntas. Malam ini, Bapak Ibu, Anda saya ajari, kita praktek bareng, insya Allah Anda langsung dapat merasakan manfaatnya, dan pulang bisa Anda praktekkan terus. Tapi ya Bapak Ibu, kalau bisa, Anda bisa belajar lebih tuntas. Jadi di bagian akhir webinar ini, saya akan menawarkan kepada Anda, apakah Anda berkenan jika Anda mau belajar secara tuntas. Jadi prakteknya nggak setengah-setengah. Oke? Kita praktek dulu, Bapak Ibu, setuju? Sebelum praktek, oh ya, bagi yang mau praktek, silakan siapkan air putih yang bisa Anda minum. Disiapin dulu aja, belum diminum, tapi siapin air putihnya. Bagi yang punya madu kita, madu healing happiness honey, mana madu saya ini kok di luar kayaknya. Anda boleh bawa madunya untuk praktek bareng ya. Karena madu itu memang kita desain, kita olah untuk healing and happiness, fisik maupun emosi. Dan hanya kita yang jual itu, atau affiliate kita. Madunya ada ini, cuman nggak di kamar ini kok saya cari nggak ada di luar kayaknya. Itu yang punya itu boleh dibawa ya. Sambil sementara itu saya putarkan video demo terapi SAFE. Ini saat kita dapat rekor muri ya Bapak Ibu, terakhir berhenti merokok. Anak-anak yang awalnya suka sekali merokok, tiba-tiba habis di tapping, rokoknya jadi pahit, jadi pengen muntah, jadi pusing, nah bisa berhenti. Sponsori sama Basnas ini, sama Nadine Bidudin juga, Kementerian Pemuda Olahraga waktu itu. Ini ibu-ibu yang udah 2 tahun nggak bisa naik tangga karena artritis, karena lututnya sakit, sehingga beliau fobia naik tangga, pernah jatuh.
Saat training itu juga kita tapping dan akhirnya bisa naik turun tangga dengan aman dan nyaman. Saya dulu training pakai jas, pakai AC gitu. Ini di Hongkong, Bapak Ibu, kita ada ibu-ibu yang ingin berhenti merokok dan keluar rokok, tapi gitu. Kayak kita tapping, Anda lihat saya nggak tapping beliau, yang tapping beliau sendiri, dirinya sendiri, jadi yang terapi dia sendiri, tapi dan peserta training bukan saya. Akhirnya ketika di terapi ya, Bapak Ibu malah nangis beliau ini. Jadi, rupanya beliau ini kecanduan rokok karena jengkel sama suami. Ya bulan dikirimi uang, dipakai kawin lagi sama suaminya. Ya akhirnya kalau jengkel, akhirnya rokok pelampiasannya. Begitu jengkelnya kita hilangkan, masalah emosinya kita bereskan, Anda lihat rokokan jadi pahit. Itu tiap masalah fisik, lalu ada masalah emosi, lalu canduan itu utama, itu juga ada masalah emosi di balik itu. Terakhir ini ada seorang perwira menengah di Polda Jawa Timur, AKBP Marahai ini, fobia sama durian. Jadi kalau bau durian pingsan, bukan hanya sekedar nggak suka, pingsan. Nah, ini baru baunya aja belum mau pingsan, kita tapping dulu. Kita karena udah lemes gitu ya, kita tapping, kita ajak berdiri, sampai akhirnya beliau bisa berdiri, nggak jadi pingsan. Begitu udah oke, kita deketin duriannya, makin deket, sampai akhirnya nggak hanya di bau, tapi kita ajak untuk makan durian. Kita lihat sekarang, duriannya dimakan, bukan sekedar di bau atau itu. Dan beliau bilang ternyata enak ya durian itu. 40 tahun saya nggak makan durian. Ternyata enak. Dan semangatnya akhirnya, suaminya datang dari eh, dinas di Mabes Polri, datang ke Juanda untuk lihat istrinya makan durian. Seru Bapak Ibu kira-kira? Baik, sekarang kita praktek ya. Borrowing benefits. Siap? Sekarang silakan dibuka semua videonya. Mohon maaf ya, angkat tangan ini kawan-kawan, saya nggak terima pertanyaan dulu karena waktunya mepet ya. Mending kita praktekkan aja dulu ya. Silakan dibuka videonya Bapak Ibu supaya kita bisa praktek. Supaya saya bisa lihat Anda, gimana kondisi Anda. Yang tadi tiduran silakan bangun. Yang duduknya ngelentuk loyo gini silakan tegak. Karena sepanjang tulang belakang kita ini adalah jalur energi meridian ya. Jalur susumna katanya orang India. Sama Idan dan Pingala. Kalau Anda duduknya selonjor gini, terhambat energinya. Jadi kita mau bikin energi Anda naik. Siap Bapak Ibu? Sebelum kita mulai, Anda tuliskan dulu. Kalau tadi Anda cuma menuliskan masalah Anda apa, sekarang Anda tuliskan beserta dengan skornya. Masalahnya apa? Lokasinya di mana? Skornya berapa? Saya nggak tanya nama penyakitnya ya. Jadi tolong jangan ditulis migrain, darah tinggi, kencing manis, kanker. Enggak. Jangan labeling diri Anda. Semakin Anda label diri Anda, semakin hilang, semakin susah hilang sakitnya ya. Jadi jangan dilabel diri Anda. Anda sebutkan rasanya saja. Sakit kepala, nyeri menstruasi, atau mungkin gatal di tenggorokan, atau masalah emosi, sedih ditinggal mantan, atau mungkin masalah trauma. Traumanya apa misalnya? Saya itu eh, cemas kalau ingat masa depan saya itu khawatir kalau ingat anak-anak. Terus kasih angkanya, 10 sangat sakit, 0 hilang, 5 sedang. Ini berapa?
Telapak kakinya kenapa Bu? 5 dan 6 itu kenapa? Apa baal, apa kesemutan, apa sakit, atau kaku, kan macam-macam. Khawatir keuangan, 6, oke. Yang lain, loh lokasi Depok, bukan lokasi rumah Anda, Pak. Mana sakitnya di Depok? Maksudnya lokasi ini lokasi sakitnya, ya bukan lokasi rumahnya. Tadi pusing di kepala sebelah kanan gitu. Sakit linu di siku sebelah kiri. Jempol tangan kanan saya, cantengen, linu misalnya begitu. Jadi di mana lokasinya? Telapak tangan, nyeri satu, nyeri dada, emosi. Kaki kiri lemot, slow respon. Oke. Kaki dan tangan sakit, otot leher. Oke. Khawatir keuangan, 8. Oke. Hmm. Menyembuhkan mental kejiwaan anak saya lokasi Batam. Jadi bukan bukan lokasi rumah Anda, Bapak Ibu ya. Lokasi sakitnya ya, bukan lokasi rumah Anda yang kita tanyakan. Pinggang 7. Apa sakit pinggang itu apa? Apa nyeri, apa kesemutan, atau kaku, atau panas? Yang detail apa ya, Bu? Sakit 5. Yes, yes, yes. Oke. Anak saya was-was, yang ada harusnya anaknya. Kecuali nanti Anda mau menterapi anaknya ya. Jadi yang sekarang dirasakan apa ya, Bu? Oke. Emosi, tidak nyaman di badan saat bicara nama orang itu, jantung berdegup kencang, tangan sedikit gemetar, skor 7. Oke, mantan ini kayaknya. Kalau bikin gemetar semua ini. Baik, baik. Sip. Oke, airnya diambil apa ya, Bu? Ada air putih, silakan diambil. Udah cukup. Nulisnya cukup, Bapak Ibu. Sekarang saatnya praktek. Silakan diambil airnya. Dan begini doanya ya. Air ini paling bagus kalau didoakan dengan penuh cinta dan penuh rasa syukur. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, rasakan cinta kita pada Tuhan. Kalau ketika diminum, Alhamdulillah, rasakan syukurnya ya. Sip. Baik, sekarang yang punya perhiasan dilepas. Nah, saya cincin dan lepas ini ya. Yang punya perhiasan dilepas. Yang pakai jam tangan dilepas. Harusnya juga menjauh dari barang elektronik seperti HP dan ini. Tapi kan Anda sedang lihat saya, tidak apa, darurat. Yang pakai baju atau dari bahan-bahan kulit dilepas, sabuk kulit, sepatu kulit, jaket kulit dilepas. Sebaiknya kaki nempel di tanah, bukan di karpet, bukan di, ya sebaiknya nempel tanah atau ubin. Ya, ruangannya pengap sebaiknya keluar. Baik, tangan kanan di bahu sebelah kiri, letakkan di dada kiri, dan kita gosok dada kiri kita. Kita berdoa. Anda ikutin saya, Bapak Ibu. Ya Allah, teman-teman yang non-Muslim boleh disesuaikan ya. Ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, ya Allah, walaupun lutut saya nyeri, ya Tuhan, walaupun dada saya sesek, ya Tuhan, walaupun hati saya sakit hati sekali karena mantan saya, ya Allah, walaupun saya khawatir sekali tentang masa depan saya, sebutkan masalah masing-masing. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya pasangkan padamu kesembuhan saya. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Akhir,
rasakan sakit masing-masing, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya, kebahagiaan saya, kedamaian hati saya. Dan saya syukuri masalah saya ini ya Tuhan, karena ini pasti ada hikmahnya, karena ini pasti baik pada akhirnya. Cukup, letakkan tangan di atas paha, rasakan sakit masing-masing. Kalau di leher, rasakan sakit lehernya. Di bahu, rasakan sakit di bahunya. Di tangan, coba dirasakan tangannya. Pokoknya lokasi yang sakit Anda gerak-gerakkan, sambil fokuskan pikiran ke lokasi sakit. Karena di mana pikiran Anda menuju, disitulah energi Anda mengalir. Ya, jadi fokuskan pikiran Anda ke lokasi sakit. Sambil dirasakan, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Terus, tangan di atas paha, rasakan sakit masing-masing, digoyang-goyang kalau perlu tempat yang sakit, sambil dirasakan sakitnya, sambil berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, saya terima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Terus, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, tambahkan dengan tapping. Anda lihat saya, Bapak Ibu, Anda tapping sesuai lokasi ini. Salah-salah tidak apa-apa. Kita berunding benefits. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kalau Anda punya darah tinggi, titik ini dilewatin. Nggak usah pakai titik ini. Dan di pangkal mata, pangkal alis, ya Allah, saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya, samping mata. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata. Berikutnya, di bawah hidung. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya, di bawah mulut. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, di bawah leher. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya, di bawah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di bawah dada. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Cukup. Tarik nafas panjang. Allah, keluar nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas seakan-akan Anda sedang menarik sakit Anda keluar lewat nafas ya. Tarik nafas, ya Tuhan. Keluar nafas, terima kasih. Tarik nafas, Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang silakan diminum lagi airnya. Silakan dicek lagi ya Bapak Ibu sakitnya masing-masing, apakah ada perubahan. Coba dicek lagi sakit Anda masing-masing, apakah ada perubahan. Dan kalau berubah berapa, tadi berapa, sekarang berapa. Anda tuliskan Bapak Ibu. Tadi sakitnya berapa, sekarang sakitnya berapa. Silakan ditulis. Apakah ada perubahan? Tadi berapa, sekarang berapa. Tadi 8, sekarang 7. Turun 1, oke. Yang lain, teman-teman yang lain. Tadi 8, sekarang 4. Alhamdulillah, tinggal separuh. 7, sekarang 5, oke. Nyeri 7 jadi 4, lebih. Ini separuh. 7 jadi 6, masih dikit. Kemudian sakit leher, tadi 8 jadi 4, oke. Tinggal separuh, masih belum, baik. Ikhlas saya 10, oke.
Dari 7 sekarang 6. Oke, 7 ke 6 agak tenang 5. 6 ke 2, alhamdulillah turun 2/3. 5 jadi 3 separuh, 7 jadi 4 separuh, 8 jadi 4 separuh, 5 atau 6 sekarang 4. Oke, good. Jadi pinggang karena kecetit 9 tinggal 1. Waduh, Pak Joni ya. Hebat, Pak. Dari 9 jadi 1, Pak. Jadi pinggang saraf kejepit ya. 6 jadi 1, good, good. 8 jadi 3, 7 jadi 4, 8 jadi 0. Alhamdulillah, berarti hilang sama sekali ya. Khawatir, cemas, 7 jadi 4, 7 jadi 6. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa kemungkinan ketika habis tapping. Yang pertama, tetap. Atau tambah naik, tambah sakitnya, atau pindah. Kalau tetap sama tanda naik atau naik, itu pertanda Anda punya masalah emosi di balik itu. Jadi ketika Anda tapping tambah keluar sakitnya. Nah, ini berarti akarnya di masalah emosi. Atau tetap nggak berubah. Karena akarnya bukan di masalah fisik, tapi di masalah emosi. Jadi, maka untuk yang tetap ataupun nggak berubah, itu tinggal geser masalah emosinya apa. Itu kita perlu perbaiki. Atau pindah. Nah, kalau pindah gampang, tinggal chasing the pain, Anda kejar di mana pindahnya, Anda fokuskan ke situ. Dan terakhir, kalau paling banyak adalah turun atau hilang sama sekali sakitnya. Nah, itu yang paling banyak. Ini ada perubahan berkurang 3, 7 dari 1, 7 kepala 0, tadi 7, dari 7 sudah 3, tadi 8, 7, agak ikhlas, menjadi 5, 3, sekarang 2, 8 jadi 5. Oke. So, Bapak Ibu, itu tadi cara borrowing benefits, ini masih kira-kira 5-10% dari yang harus Anda kuasai, karena ada ada banyak hal lain, misalnya untuk sakit kronis bagaimana, untuk masalah anak-anak bagaimana, kalau nggak mau diterapi bagaimana, kalau untuk buang sial lebih beruntung bagaimana, kalau untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagaimana, kalau untuk meraih yang Anda inginkan deep safe seperti Mbak Ine Febrianti itu atau seperti Steve Jobs itu bagaimana, kalau orangnya nggak mau diterapi, kalau orang yang Anda ingin berubah nggak mau berubah bagaimana. Kalau supaya orang mau bayar utang sama Anda bagaimana? Supaya utang Anda cepat terbayar bagaimana? Supaya Anda bisa meraih yang Anda inginkan, bisa nemu jodoh Anda, bagaimana Anda bisa menaikkan pendapatan Anda dan seterusnya, itu bagaimana? Jadi ada banyak detailnya Bapak Ibu, yang ini eh, belum bisa kita sampaikan sekarang karena waktunya nggak cukup. Tapi saya mau tanya dulu, siapa yang ingin belajar lebih lengkap? Kalau jadi buang gas itu salah satunya, Bu. Salah satunya udah mulai keluar masalahnya lewat buang gas ya. Bisa lewat bawah atau lewat atas. Siapa yang mau belajarnya lebih tuntas? Silakan tulis. Siapa merasa ingin supaya menggunakan chef ini lebih dalam? Nggak cuma sekedar kayak tadi, cuma 5% Bapak Ibu. Titiknya juga banyak yang salah, itu pun yang masih versi lengkap, versi singkat, belum yang versi lengkap, terus belum juga yang untuk anak-anak, belum untuk yang sakit kronis, belum untuk yang masalah emosi, belum untuk yang masalah berat, belum yang untuk yang bagaimana orang terapi nggak nggak bisa dan seterusnya. Siapa yang ingin baca lebih lengkap? 83 orang, 85. Sambil kita bahas itu, Bapak Ibu, nanti kita tanya dulu mengapa chef bisa efektif. Kenapa yang tapping-tapping itu kok bisa mengatasi banyak masalah? Kita lihat video ini. Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya bagaimana bisa teknik chef ini begitu sederhana tapi begitu efektif. So simple but so powerful. Mohon jangan salah paham Bapak Ibu, walaupun chef ini sangat sederhana, tapi sebenarnya di balik itu kita menggabungkan 15 macam teknik terapi. Sebelum saya menciptakan chef ini, Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan intelektual selama 15 tahun lebih untuk belajar puluhan macam teknik terapi dan pengembangan diri. Dan semua itu akhirnya mengkristal dalam teknik chef ini.
yang kemudian dalam kemasannya kita bikin itu begitu sederhana untuk orang awam sekalipun, tapi tetap begitu efektif untuk diterapkan pada berbagai macam masalah. Dan dalam sesi ini Bapak Ibu, saya telah menggabungkan 15 macam teknik terapi. Di antaranya adalah yang pertama adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian kita juga gunakan yang nomor 2 adalah behavioral terapi yang dalam bentuk desensitisasi, terutama masalah fobia dan trauma. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita gabungkan juga teknik ini dengan teknik logoterapi dari Viktor Frankl, yaitu sebuah teknik untuk memberi makna dari penderitaan kita. Yang keempat, untuk menggali akar masalah, kita gunakan teknik namanya psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kemudian yang kelima, untuk masalah-masalah yang berat, kita gunakan EMDR atau Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dan juga kita gunakan nomor 6, Bapak Ibu, adalah self hypnosis, Erickson hypnosis, sehingga Anda bisa melakukan hipnosis Anda sendiri. Kemudian yang ketujuh, kita gunakan sugesti dan afirmasi untuk menginstal yang positif dalam diri Anda, dalam alam bawah sadar Anda, untuk menggantikan alam bawah sadar yang negatif. Kemudian yang ke-8, kita gunakan visualisasi. Juga kita gunakan yang ke-9, gestalt terapi dari Vivo dalam bentuk yang mahal, dalam bentuk yang ringan untuk efektivitas sesi ini. Yang ke-10, kita juga gunakan transcendental meditation, jenis meditasi yang membuat kita tenang, jadi damai, rileks, sehingga masalah kita bisa dengan mudah kita atasi. Yang ke-11, kita juga gunakan yang namanya zona method. Ini sebuah teknik untuk melepaskan, let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12, kita gunakan provokatif terapi yang saya pelajari dari Steve Wells. Dan yang ke-13, kita gunakan energi terapi dalam bentuk emotional technique atau EFT. Ini ada tapping-tappingnya untuk menelarkan energi tubuh Anda. Dan kemudian yang nomor 14, kita gunakan powerful prayer atau spiritualitas, yaitu doa universal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat, dengan melibatkan pertolongan dari Tuhan. Dan terakhir yang nomor 15, kita gunakan loving kindness terapi yang terakhir baru saya pelajari dari seorang profesor dari University of California Berkeley, UC Berkeley, dari Profesor Peter Gardner, bagaimana kita dengan cinta dan kebaikan hati kita bisa membantu kesembuhan diri kita maupun membantu kesembuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dengan 15 teknik terapi ini yang saya rangkum dari perjalanan intelektual saya ke Cina, ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Australia, ke Malaysia, dari 15 macam terapi yang sebenarnya sangat complicated, kita ramus demikian rupa sehingga mudah untuk Anda praktekkan dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Ya, Bapak Ibu, itu penjelasannya. Itu saya bikin videonya biar cepat. Karena kalau dijelaskan satu-satu, Bapak Ibu, satu terapi bisa 6 bulan. Anda belajar logoterapi itu di level S2 bisa 1 semester sendiri. Psikoanalisa bisa 2 tahun sendiri. NLP paling enggak sebulan. Dan seterusnya. Jadi saya bikin video biar cepat 3 menit selesai. Tapi kabar baiknya, yang perlu belajar rumit itu saya saja. Anda tinggal gampangnya, Bapak Ibu ya. Jadi Anda nggak wajib tahu dan paham 15 bahkan sekarang 20 teknik terapi yang digabungkan dalam chef ini. Yang perlu paham saya. Yang perlu belajar menyelami kerumitan habis miliaran rupiah sampai ke ujung dunia manapun itu saya. Anda tinggal gampangnya. Saya meres itu dari berbagai macam kerumitan sampai jadi kesederhanaan buat Anda. Ya. Jadi tadi saya sampaikan cuma sekedar Anda nggak apa ya, karena cenderung begitu kok terlalu sederhana orang itu cenderung meremehkan. Oh, cuman gitu doang gitu. Itu bukan cuman, Pak. Untuk bisa sampai ke sederhanaan itu, Anda perlu menyelami kerumitan. Ketika guru saya Gary Craig mau belajar ke kakek guru saya, Roger Callahan, dia tanya, Roger, katanya Anda bisa menyembuhkan fobia dalam waktu 5 menit, 5 minute phobia cure. Iya, kenapa? Saya mau belajar.
Berapa saya harus bayar? Dia bilang 10.000 US dollar. 10.000 dolar, 160 juta. Mahal banget. Kan cuma tapping-tapping. Kata beliau, justru karena cuma tapping-tapping itu yang bikin mahal. Kalau tekniknya yang canggih-canggih, jadi rumit, nah itu lebih murah. Kenapa? Ya susah. Karena cuma tapping-tapping jadi mudah. Dan karena mudah tapi efektif, mestinya lebih mahal. Jadi apa Ibu Anda beruntung. Dulu guru saya ini 10.000 dolar untuk belajar tapping-tapping ini. 160 juta. Dan saya belajar lebih mahal lagi karena saya gabungkan sama yang lain-lain. Anda tinggal gampangnya. Ya. Lian aman, cepat, murah untuk Anda. Bahkan kalau Anda tanya, Pak, apakah ini cocok buat saya, Pak? Saya ini cuman lulusan SMA misalnya, Pak, saya ini nggak bukan psikolog. Loh, malah bagus. You have less to unlearn. Jadi Anda nggak repot-repot banyak pertanyaan gitu. Artinya banyak mempertanyakan. Karena apa? Karena jadi teachable, jadi mudah diajarin. Justru karena bukan bidang Anda. Tapi kalau Anda punya bidang misalnya psikolog atau psikiater, biasanya akan ada banyak pertanyaan. Nah, itu biasanya tambah-tambah repot kita jelasinnya. Asal Anda punya jari dan punya hati, apa Ibu, Anda udah bisa melakukan ini. Punya jari yang punya hati. Lalu aman dan murah. Ya murah, nggak sampai 160 juta kayak Gary Craig, sampai miliaran rupiah kayak saya kan. Untuk siapapun, untuk apapun background Anda dan kondisi Anda saat ini. Bahkan saya punya salah satu chef terbaik dulu, namanya Pak Widodo, itu lulusan SD, apa Ibu? Lulusan SD. Ikut training untuk nabung 3 bulan dulu karena isinya saraf kejepit. Pulang dari training, tapping isinya berhasil, seneng luar biasa. Hari kedua itu beliau sangat tekun ikut training, bahkan nggak mau ke toilet kalau lagi sesi, karena dia sayang. Dan akhirnya menjadi chef terpro yang udah menterapi ratusan pasien, ratusan orang. Dan dibayar untuk itu. Ya ada sosial yang dibayar. So, Bapak Ibu, apakah cocok buat Anda? Saya kira sangat cocok, apapun background Anda. Di beberapa dapat para ahli. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emotional, freedom technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. SEF Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others, self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope, holistic person, dan 5 juta safter. Saya mengenal Chef 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takdir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi singkat cerita kita review. Anda tadi udah nyoba walaupun masih 5% ya. Masih sangat sedikit. Paling tidak Anda tahu caranya bagaimana paling efektif, mudah memberhasilkan masalah Anda dengan cepat dan murah dan mandiri dengan safe namanya. Anda dapat manfaatnya dan kalau Anda ingin kami pandu langsung step by step untuk menguasai teknik safe ini, mulai membereskan masalah Anda, saya kira cocok bagi Anda untuk ikut training yang kami adakan nanti tanggal 3 dan 4 Februari. Jadi jika Anda ingin bebas dari penderitaan fisik, merdeka dari masalah emosi, bebas dari masalah keluarga,
menjadi lebih beruntung dalam masalah untuk finansial, karir, dan bisnis, memiliki skill praktis, menyelesaikan banyak masalah, cepat, efektif, mandiri, serta membantu orang, baik dibayar maupun sosial, maka Bapak Ibu saya kira Anda akan menyukai dan sangat menyukai training ini, Chef Total Solution, yaitu for healing, happiness, lucky, success, and greatness. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak Anda untuk belajar lebih tuntas. Karena tadi 100 orang lebih bilang, saya ingin belajar Pak, saya ingin belajar lebih lengkap, saya ingin lebih tuntas. Lah ini Bu, tuntasnya di sini, total solution untuk healing, happy, lucky, success, greatness. Dan kalau Anda benar-benar serius Bapak Ibu ingin belajar, silakan Anda isi waiting list. Di waiting list itu adalah tempat Anda yang ingin belajar. Pak, biayanya berapa? Untuk tatap muka 3.750.000, untuk streaming online 2,9 juta. Jadi nothing Bapak Ibu. Saya sekali berangkat ke India 100 juta. Saya sekali ke Sydney 50 juta. Ini deket, bisa online 2,9 juta. Tatap muka di Jakarta cuma 3,75 dan itu dapat lengkap. Dapat lengkap Bapak Ibu. Lengkap itu apa saja, Pak? Nah, nanti saya sampaikan, tapi kita dengar dulu dari Pak Jamil Azzaini. Saya bertemu dengan seorang yang bernama Ahmad Faiz Zainuddin. Dia pembelajar sejati. Kalau dia ingin tahu ilmu tertentu, di negara lain pun dia kejar. Di atas gunung pun dia daki. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, secara ilahiyah itu sejalan dengan perintah Sang Maha Kekasih, dan kemudian bisa dipraktekkan sehingga ngefek dalam kehidupan kita. Ya, itu kebenarannya Pak Jamil, Bapak Ibu. Apa Pak saya dapatkan dengan saya investasi 3.750.000 kalau ketemu di Jakarta atau online 2,9 juta, saya akan dapat apa saja, Pak? Anda perhatikan, Bapak Ibu, apakah ini worth it? Dengan 2,9 juta atau 3.750 bagi Anda worth it nggak? Anda perhatikan. Satu, Anda akan dapat healing. Bagaimana mengatasi masalah fisik maupun emosi. Dengan lebih dalam. Kalau tadi kan cuma 5 menit, 10 menit, Bapak Ibu, 2 hari. 2 hari penuh Anda akan belajar lebih tuntas untuk mengatasi masalah fisik maupun emosi. Lalu juga bagaimana menterapi orang lain. Untuk diri sendiri bagaimana, menterapi orang lain bagaimana. Itu beda Bapak Ibu caranya. Kemudian bagaimana kalau sakitnya sakit kronis, kencing manis, darah tinggi, stroke, mah akut, kanker dan lain-lain. Itu beda dengan kalau masalahnya ringan cuma sekedar pusing, kemudian nyeri, menstruasi itu kan ringan. Kemudian bagaimana kalau orang nggak mau diterapi? Karena ada orang itu emang susah, Bapak Ibu. Misalnya anak atau pasangan, Anda udah menasihati dia udah habis-habisan, makin Anda serius menasihati, semakin dia nggak mau. Nah, bagaimana cara membantu orang ini? Membantu suami untuk berhenti merokok, membantu anak supaya dia berhenti mungkin kebanyakan main game. Kan nggak mau, Bapak Ibu. Yang pengen dia berhenti main game adalah Anda, tapi dia kan nggak mau. Bagaimana cara menaklukkan mereka ini? 5 cara menterapi orang nggak mau diterapi, 2 prinsip untuk mengubah orang lain yang nggak mau berubah. Itu bagaimana? Kita berikan skillnya. Skill Bapak Ibu ya, bukan hanya inspirasi atau motivasi, tapi skill, keterampilan yang bisa Anda praktekkan dan langsung dapat hasilnya ketika Anda praktekkan. Terus bagaimana kalau yang bermasalah anak-anak? Itu beda banget dengan orang tua. Bagaimana anak ngelawan orang tua, bagaimana anak yang nggak mau nurut, bagaimana anak yang main game terus, bagaimana anak yang and so on, kebutuhan khusus, dan lain-lain. Termasuk bagaimana jarak jauh. Saya di sini, anak saya di pesantren, di luar kota, bagaimana cara membantu dia ketika dia sedang sakit. Itu kita kasih caranya namanya safe jarak jauh atau surrogate safe. Ini baru healing. Ada 5 domain, ini domain pertama healing. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda udah bisa mengatasi masalah Anda, happiness, bagaimana Anda bisa lebih happy. Baik secara individu, bagaimana kondisinya apapun Anda bisa happy, walaupun utang banyak, walaupun pasangan mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan, walaupun anak masih riweh terus, bagaimana Anda menemukan kedamaian hati, kebahagiaan di tengah lautan masalah hidup Anda. Itu ada skillnya, Bapak Ibu.
dan kemudian juga bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Karena saya tahu, Bapak Ibu, our deepest pain and highest happiness always come from home. Jadi penderitaan kita yang paling dalam sekaligus kebahagiaan yang paling tinggi selalu datang dari rumah. Ini kalau nggak beres kayak neraka, kalau beres kayak surga, Pak Ibu. Nah, saya nggak tahu masa rumah tangga Anda apa, tapi kalau Anda praktekkan nanti 5 hal yang kami berikan pada Anda. Insya Allah cepat atau lambat masalah Anda akan beres. Lalu yang ketiga, laki. Bagaimana Anda bisa lebih beruntung dalam hidup Anda. Secara ilmiah maupun ilahiyah. Dan itu juga termasuk keberuntungan dalam bidang bisnis. Ini oleh profesor saya dari Warwick Business School dan Cambridge University. Meneliti tentang bisnis-bisnis yang berhasil itu seringkali bukan kehebatan foundernya, bukan modalnya luar biasa banyak, tapi cuma sekedar karena beruntung. Itu hasil penelitian mereview dari 65 tahun penelitian dari 5 jurnal ilmiah paling kredibel di bidang bisnis. Kesimpulannya orang terlalu lebih-lebihkan, oh karena kehebatan foundernya, oh karena kata dia setelah diteliti benar karena beruntung. Karena itu daripada Anda mau belajar niru Bill Gates misalnya kejauhan, mending Anda belajar bagaimana supaya lebih beruntung dalam hidup Anda. Nah itu dikasih resepnya oleh Profesor Richard Wiseman, 4 prinsip yang membedakan orang beruntung sama orang sial. Nanti ini kita bahas dan kita garansi Bapak Ibu. Kita garansi artinya kalau Anda praktekkan paling nggak 7 minggu yang kami sarankan, kalau sampai tidak beruntung sama sekali Anda selama 7 minggu itu, Anda bisa minta investasi Anda kami kembalikan 100%. Ini tentang keberuntungan. Lalu Bapak Ibu, tentang sukses. Sukses adalah meraih yang Anda inginkan. Kalau beruntung itu pokoknya hal-hal baik terjadi dalam hidup Anda. Kalau sukses Anda punya goals, Anda raih. Itu namanya sukses. Ini kita ada tiga cara, 3 step. Yang pertama menghilangkan sampah-sampah emosi, dibersihkan dulu. Karena yang bikin nggak sukses seringkali adalah trauma-trauma, kekhawatiran, ketakutan, itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, tanamkan skill keberuntungan. Terakhir baru deep save. Supaya doa Anda adalah doa yang insya Allah mudah-mudahan direstui oleh Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, setelah Anda kuasai semuanya, healing, happiness, success, greed. Laki, mohon Anda jangan mati dulu kalau belum ngasih manfaat buat banyak orang. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat buat manusia yang lain. Bantu orang boleh sosial, boleh dibayar. Nah, dokter pun bantu orang ya dibayar. Bapak Ibu. Ya. Guru ngajari orang ya dibayar. Jadi tidak masalah di personal ataupun sosial. 5 ini adalah materi dari training Self Total Solution. Anda akan dapat ini. Pertanyaannya, is it really worth it buat Anda? Menurut Anda, Bapak Ibu, dengan 3,75 kalau datang atau 2,9 juta kalau online, Anda dapat 5 hal ini. Menurut Anda, ini murah atau murah sekali? Menurut Anda, Bapak Ibu, dengan menghemat puluhan tahun, seperti yang saya lakukan puluhan tahun, nggak perlu bayar miliaran rupiah, nggak perlu Anda ke India, ke Harvard, ke Amerika, ke Inggris, Anda cuma di rumah Anda, atau di hotel tempat training, kira-kira worth it nggak? Kalau Anda merasa itu nggak worth it, Bapak Ibu, nggak layak, ya jangan. Berarti mungkin Anda kurang menghargai ilmu. Anda sudah senang dengan hidup Anda yang sekarang. Tapi ya bagi Anda yang merasa bahwa ini sangat worth it, bagaimana nggak worth it? Anda dapat hampir semuanya ini. Anda hidup mau cari apa lagi coba kalau bukan itu? Ada masalah diatasi, lalu setelah itu bisa lebih bahagia, lebih beruntung, lebih sukses, dan manfaat buat banyak orang. Mau cari apa lagi kalau bukan ini? Dan materi sepenting itu kira-kira berapa? Worth it-nya berapa? Kalau bagi kami ya Bapak Ibu, angka 375 itu sangat worth it ya, sangat layak lah. Atau 2,9 kalau online. Nah bagi Anda yang merasa bahwa ini worth it,
dan Anda siap untuk transformasi diri bersama kami, Anda boleh klik di kolom waiting list, Bapak Ibu. Di waiting list, nanti Anda akan dibantu oleh teman-teman education consultant atau para affiliate. Saya sangat tertarik karena ilmunya sangat bermanfaat. Saya akan nabung dulu untuk ikut trainingnya. Yes. Ya, boleh Bu Vivin. Silakan nabung dulu kayak Pak Wido dulu yang nabung 3 bulan sampai akhirnya bisa ikut training. Rencana Jakarta di mana ya? Adik tunggu kalau nggak di Hotel Fasaka, di Hotel Sofyan. Kalau nggak di Cawang, berarti di Menteng, Bapak Ibu. Ini materinya, Bapak Ibu. Dan ini investasinya, saya nggak ngomong ini harganya, tapi investasinya di Jakarta 3-4 Februari, kalau Anda datang di Jakarta 3.750, tapi kalau ada online streaming cuma 2,9 juta. Oke? Silakan isi waiting list-nya jika Anda ingin hidup Anda benar-benar berubah. Yang dasar-dasar dipraktekkan dulu sambil nabung, yes, boleh. Sebenarnya murah, tapi keuangan yang belum bisa, Bu Tati Mulati. Nanti bisa, Bu. Uang itu gampang. Uang itu energi. Begitu Anda udah tekadnya kuat, uangnya akan datang insya Allah. Saya dari dulu juga begitu terus. Dari mulai dari yatim piatu, kemudian bisa sekolah, bisa kuliah, bisa nikah, bisa macam-macam itu hampir semuanya uangnya didatangkan oleh Allah pada saat dibutuhkan. Bahkan saya sudah membelikan 5 atau 6 orang rumah, itu juga ketika butuh uangnya datang. Jadi ya Bapak Ibu, yang penting tekadnya kuat dulu, alasannya benar dulu, niatnya lurus dulu, nanti uangnya akan datang kalau Anda bertekad kuat. Ya. Tapi kalau tekadnya belum kuat, uang banyak pun nggak akan berangkat. Ya, jadi ya Bapak Ibu, Alhamdulillah saya sudah daftar, sip. Yes, Bu Siti Fatimah. And silakan Anda tulis di kolom waiting list. Dan one more thing, Bapak Ibu, ini kami garansi 100%. Kalau Anda setelah ikut merasa nggak worth it, Anda boleh ngomong sama kami. Kami bisa kembalikan investasi Anda. And one more thing, kami ada yang lain lagi. Yang ini saling melengkapi dengan itu, yaitu brain hacking. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kita adakan tanggal 28 Januari. 28 Januari. Kenapa ini kita lakukan? Ini terus terang agak personal, Bapak Ibu. Saya selama 5 tahun, atau mungkin 7 tahun ya, 7 tahun kayaknya, saya merawat ibu saya. Ini saya dulu ketika saya baru lulus kuliah, baru lulus SMA. Si ibu saya Anfal ini ibu saya ketika baru menikah. Ketika ayah saya wafat, kami 7 bersaudara, saya masih umur 10 tahun, saya anak nomor 5. Ibu saya yang nggak pernah kerja, nggak pernah punya pengalaman pengusaha, tiba-tiba ditinggal ayah, itu benar-benar munting secara emosional. Nah, begitu masalah emosinya sangat besar, akhirnya kena sakit fisik. Karena berarti kan masalah emosi mendahului sakit fisik. Pertama sakit diabetes, kemudian darah tinggi, lalu kena jantungnya, terakhir stroke. Ketika stroke itulah saya merawat beliau, dan itu membuat saya jadi merasa bahwa harusnya setiap orang itu bisa menyelamatkan kondisi otaknya. Kenapa? Karena otak itu pusat mengendali semua aktivitas hidup kita, mulai dari badan, pikiran, perasaan, ibadah, spiritual, hubungan keluarga, finansial, ini semua dikendalikan di otak. Tapi banyak orang membiarkan otaknya jadi makin lama makin turun performance-nya, sehingga masalah-masalah datang. Mulai kena stroke, demensia, Alzheimer, dan lain-lain. Lah untungnya Bapak Ibu ada seorang dokter psikiater yang paling populer di Amerika namanya Dr. Daniel J. Amin. Dia telah men-scanning 225.000 otak orang yang masih hidup dari 155 negara. Dari belajar itulah kemudian dia bikin program tentang bagaimana Anda bisa mengubah otak Anda dan akan mengubah hidup Anda. Bagaimana mengatasi ADD, ya bagaimana bisa menghilangkan
mental illness atau penyakit mental itu beliau berikan rumusnya dan saya ikut program beliau, Bapak Ibu. Itu 15 juta harganya online. Ya, cuma online 15 juta tentang bagaimana kita menjadi eh, brain hacker. Ya, ini alat beliau untuk scanning otak. Dari situ beliau bisa tahu bahwa otak orang normal itu halus seperti ini, sementara otak orang yang sakit itu berlubang-lubang seperti itu. Misalnya ini ya, Bapak Ibu, ini kalau otak normal, kondisi permukaannya halus, lalu kalau dilihat aktivitinya, yang aktif bagian belakang, yang lain istirahat. Tapi ini adalah orang kena stroke 2 kali, Anda lihat, sudah bolong-bolong ini otaknya. Ya. Lalu kalau orang terkena narkoba, bolong-bolongnya merata. Lalu kalau orang udah Alzheimer, udah kayak tengkorak ini, bolongnya gede banget. Sampai lupa istrinya, lupa anaknya, bahkan lupa dirinya. Ini kalau pernah cedera otak, berlubang di area itu. Ini kalau dilihat aktivitas, kalau orang yang was-was, obsesif kompulsif, itu terlalu banyak aktivitas di otaknya. Sehingga dia overthinking. Ini kalau orang tremor, orang apa getar-getar itu badannya seperti ini otaknya. Dan ini adalah otaknya ibunya dari Ji Emin usia 80-an masih halus kayak gini. Kenapa mempraktekkan apa yang beliau sarankan? Kata beliau bahkan lebih bagus dibanding otak saya usia 37 tahun. Ini otaknya ibu saya, halus, halus ini otak saya umur 37 tahun. Padahal bedanya kira-kira 40 tahun dengan ibunya. Lalu dari sinilah kemudian beliau bikin program dan akhirnya Anda lihat beliau menua umurnya 25 tahun tapi otaknya memuda, lebih muda. Artinya apa? Otak jika dilatih dengan tepat makin tua, makin sehat, makin tajam. Nah, Bapak Ibu, makanya kita bikin program brain hacking ini yang jauh lebih terjangkau. Mungkin kalau Anda mungkin belum bisa ikut Total Solution, at least Anda benar-benar ikut ini aja dulu. Itu separuh investasinya. Kalau Anda kenapa perlu belajar brain hacking? Bagaimana menggunakan otak dengan optimal? Karena satu, banyak orang malu menderita karena punya masalah dengan kesehatan mental. Banyak orang itu punya masalah depresi, stres, khawatir, cemas, tapi nggak mau mengakui. Kenapa? Karena malu, apa Ibu? Karena malu, kan dikasih stigma orang gila, dan tanda petik. Nah, tidak ada orang suka dilabelin sakit jiwa. Karena itu di sini kita berikan bahwa jangan-jangan yang salah bukan Anda, otak Anda aja yang sedang sakit. Tadi itu berlubang-lubang tadi itu. Karena itu walaupun nggak semua orang nggak suka disebut sakit jiwa, tapi semua orang pasti ingin punya kondisi otak yang lebih baik. Everyone wants a better brain. Bener nggak sih ya, Bapak Ibu? Kalau datang ke rumah sakit jiwa atau dokter psikiater kan orang jadi merasa kayak ada stigma. Waduh, berarti saya ini apa sedang sakit jiwa, kan gitu. Seringkali dia bilang sakit jiwa itu mungkin berawal cuma sekedar jadi gangguan otak. Begitu otak Anda diperbaiki, sakitnya bisa membaik. Dan masalahnya Bapak Ibu, penyakit otak ini makin merajalela ya. Alzheimer itu meningkat drastis 4 kali lipat di tahun 2050. Padahal belum ada obatnya. Dan 50% orang mengalami ini di usia 85. Dan masalahnya sudah mulai penyakitnya itu bercokol, itu baru berpuluh tahun kemudian benar-benar muncul gejala nggak inget sama pasangan, nggak inget sama anaknya. Artinya apa? Perlu pencegahan. Depresi juga begitu, obesitas juga begitu. Ini menjadi wabah global dan kata beliau, kata Dr. Daniel J. Amin, tiga ini obesitas, depresi, dan Alzheimer ini sebabnya sama. Karena kita nggak bisa mengendalikan otak kita sehingga nggak bekerja secara optimal. Karena itu Bapak Ibu, intinya kesehatan pikiran, badan, dan jiwa Anda sangat tergantung dengan kondisi otak Anda. Terakhir, milikilah skill brain hacking jika tidak ingin otak Anda menjadi korban. Jadilah brain warrior. Ya.
You must be survive, Bapak Ibu. Anda harus dipersenjatai arm, Anda harus dipersiapkan, dikasih training, Anda juga harus sadar bahwa untuk menang, Anda harus berjuang. Untuk memperjuangkan otak Anda supaya jadi selamat, Bapak Ibu. Karena saya udah terlalu sering. Kemarin terakhir sahabat saya kena stroke. Sebelumnya teman saya, sebelum lagi teman saya, sebelum lagi saudara saya. Aduh, saya sampai kasihan, Bapak Ibu. Makanya ini harus dicegah sebelum sebelum meluas. Jadi to the point saja, apa yang bisa dilakukan untuk membuat otak kita tidak jadi korban zaman edan dan bikin otak kita makin sehat, makin baik, makin kuat. Itu ngapain? Intinya mau ngapain kita ini? Intinya Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk mengikuti satu program kita yang cuma 1 hari. Kalau tadi TS 2 hari, cuma 1 hari. Dan ini online semua, namanya brain hacking. Jadi 1 hari untuk meningkatkan kinerja otak Anda. Ini Sabtu Minggu karena Zoom sore, malam, sore, malam. Ini bukan pagi tapi sore. Sore jam 3:30 sampai jam 5:30. Sore, Isya 7:30 sampai jam 9:30. Sabtu Minggu 27-28 Januari. Oke Bapak Ibu, dan ini nanti kita belajar dari Dr. Danu J. Emin. Ini saya belajar 16 jutaan, saya bayar online. Namanya Brain Health License Trainer Course. Jadi saya ini trainer resmi dari beliau. Karena saya ikut program ini ya. Untuk dapatkan healthier brain and happier brain. Otak yang lebih sehat, otak yang lebih bahagia. Plus, saya kasih bonus materi dari Dr. Andrew Newberg yang meneliti otak untuk orang ibadah. How God Change Your Brain. Bahwa bagaimana Anda memandang Tuhan itu bisa mengubah kondisi otak Anda. Nah, terus masuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pencerahan spiritual. Spiritual enlightenment itu langkah-langkahnya seperti apa. Kondisi otak kita seperti apa. Itu di cover sama beliau. Nanti insya Allah akan saya share pada Anda. So, Bapak Ibu, brain hacking tadi itu 27-28 Januari cuman pagi, sore, malam, sore, malam. Dan itu online semua. Investasinya cuma 1.450. Ya, jadi ini separuhnya yang tadi. 1.450 kan cuma 1 hari. Dan kalau ada bundling, Anda ikut Total Solution sekaligus brain hacking, mestinya kan 2,9 tambah 145. Ini kalau online semua ya, 4,35. Tapi kalau Anda beli bundling dua-duanya, kami diskon lagi 500.000. Jadi tinggal 3,85 Anda bisa ikut online Total Solution plus brain hacking online. Pak, saya ingin Total Solutionnya datang di hotel. Anda tinggal nambah 850. Anda tinggal nambah 850.000 itu untuk biaya hotel dan panitianya. Tapi kalau online semuanya cuma cukup 3,85 juta, Anda sudah dapat 2 produk, yaitu bagaimana Anda membereskan hidup Anda secara total solution. Baik untuk healing, happiness, laki, success, fitness, plus bagaimana menggunakan otak kita untuk benar-benar bisa optimal, benar-benar bisa peak performance. Ya. Dan 2 ini cuma 3,85. Bagi Anda yang benar-benar ingin sekali investasi ini, silakan Anda ketik di waiting list. Di waiting listnya silakan Anda ketik, nanti insya Allah akan dihubungi oleh teman-teman education consultant kami ataupun affiliate kami. Oke Bapak Ibu, yang Anda dapat adalah 5 ini. Healing, happiness, lucky, success, fitness, plus dari Dr. Danu J. Emin, ini senilai 16 juta, kemudian dari Dr. Andrew Newberg, bagaimana mendapatkan spiritual enlightenment melalui pemahaman tentang otak kita. So, kesimpulannya silakan isi waiting list-nya supaya Anda bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain dan pastikan yang mengisi adalah yang benar-benar niat pengen ikut. Walaupun belum ada uang tapi udah niat. Silakan. Cukup ya, saya kira. Silakan diisi waiting list-nya Bapak Ibu supaya bisa komunikasi dengan teman-teman. Kalau Anda ada kendala, Anda bisa ngobrol dengan teman-teman. Kalau Anda yang belum jelas di sini, Anda bisa tanya ke teman-teman. Yang penting Anda isi dulu waiting list-nya. Dengan sebuah kesadaran bahwa ini investasinya
Kalau yang total solution 2,9, brain hack 145. TS 2 hari, brain hack 1 hari. Kalau online semua, kalau TS-nya Anda mau datang ke Jakarta, tinggal nambah 850.000. Silakan diisi di waiting list, Bapak Ibu. Semoga Anda benar-benar mau berkenan menjadi safeter kami untuk menebar kebahagiaan di hati orang-orang. Tujuan kita, Bapak Ibu, dengan save ini. Oke, sip. Waiting list nggak bisa dibuka. Loh, kenapa nggak bisa dibuka? Coba saya lihat ya. Ini kalau Anda klik, bisa, Bapak Ibu. Ini saya bisa waiting list. Judulnya, nama lengkap, WhatsApp, dan seterusnya. Kemudian program yang ingin diikuti, bundling save plus bin hack, atau save saja atau bin hack saja. Nah, itu ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Apakah mau bin hack saja 1450, atau TS saja 2,9, atau bundling dua-duanya diskon 500.000. Ya, silakan diisi di waiting listnya sambil kita berdoa penutupan, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari ini sedikit banyak ngasih manfaat terbesar buat kita. Dan juga semoga Bapak Ibu sekarang dikasih rezeki sama Allah. Rezeki finansial maupun rezeki waktu dan kesempatan dan rezeki kesehatan untuk bisa menuntaskan belajar Anda, belajar safe untuk total solution ini. Supaya nggak setengah-setengah, karena little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah bisa berbahaya. Mari Bapak Ibu, ayo kita belajar yang tuntas, karena ilmunya sangat lengkap tadi itu. Saya kira Anda mau apa lagi coba? Tentang kendala-kendala yang lain apa Ibu, Anda tekatin dulu, nanti datang solusinya. Pak, Bu, saya belum dapat izin suami. Tekatin dulu, nanti suami pasti mengizinkan pada waktunya. Pak, belum punya uang, tekadkan dulu, nanti insya Allah uangnya akan dikasih rezeki sama Allah. Kalau Anda benar-benar tulus dan benar-benar sangat kepingin. Ya, Bapak Ibu, saya kira sekian dari saya. Insya Allah kita ketemu di acara Chef Total Solution dengan para tindernya Chef. Mudah-mudahan tanggal 3-4 Februari sama Brain Hacking tanggal 27-28 Januari. Dan bisa jadi ya Bapak Ibu, itu training kita yang terakhir untuk bulan ini. Maksudnya karena saya mau berangkat lagi ke India kayaknya untuk memperdalam ilmunya. Jadi itu mungkin itu training terakhir sebelum saya berangkat ke India. Rencana mungkin tanggal 1 Februari kalau lancar. Bagaimana sih waiting list itu Bu? Dikasih Bu Rosmi, tinggal diklik waiting listnya, lalu Anda isi nama dan lain-lain, disubmit, selesai. Nanti Anda akan dihubungi oleh teman-teman. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu di acara training. Terutama training tanggal 27-28 Print Hacking ya, Januari. Assalamualaikum.